Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat alladhi arsala rasulahu sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma fassalli wa sallim wa barik afdala salawatika 'adada ma'lumatika 'ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sangat besar sekali karena Dia menjadikan kita di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan umat akhir zaman yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, yang banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan urusannya, yang nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 120 shaf penghuni surga, dari 120 shaf penghuni surga 80 shafnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu. Inilah keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita bersalawat, mengenal beliau, mencintai beliau, meneladani beliau. Dan insya Allah dengan melakukan itu semua kita akan berbahagia. Yang namanya bahagia itu ada di dalam hati. Kalau misalnya hati kita lapang, walaupun dompet kita tidak ada isinya, kita tetap bahagia. Walaupun misalnya kita sedang tidak punya pekerjaan, kita sedang menganggur, kita akan tetap bahagia. Karena apa? Karena hati kita lapang. Hati kita lapang karena kita kenal dengan Rasulullah SAW, karena kita cinta dengan beliau SAW, karena kita berusaha segenap tenaga kita untuk meneladani beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, beliau itu yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah. Ada banyak pendapat lain, tetapi yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hari Senin. Kita ada 7 hari, Ahad, Isnin sampai ke hari Sabtu. Maka Ahad itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Isnin yang kedua yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dilahirkan hari Senin. Rasul berpuasa hari Senin, ditanya kenapa? Karena itu adalah hari aku dilahirkan. Karena itu adalah hari diturunkan wahyu kepadaku. Karena itu adalah hari di mana Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, berangkat sampai ke Madinah juga hari Senin, dan Rasulullah SAW meninggal di hari Senin juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah SAW dikandung oleh ibunya Sayyidatina Aminah bin Abdul Wahab,
Ditanya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana awal mula kejadian dirimu itu? Kata beliau, aku adalah doanya bapakku Ibrahim alaihissalam. Aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Dan aku adalah kabar gembira, mimpi yang dilihat oleh ibuku. Ketika dia mengandungku, dia melihat ada nur, ada cahaya yang keluar dari dirinya dan kemudian menerangi istana-istana di Syam. Jadi Sayyidatina Aminah, ibu Rasulullah SAW, ketika mengandung Rasulullah SAW, dia melihat cahaya keluar dari tubuhnya. Dan dia katakan, aku tidak sama sekali merasa seperti mengandung. Maka itulah kehebatannya, kelebihannya, keistimewaan yang Allah kasihkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di riwayat yang lain Rasul mengatakan, aku melihat ketika aku berada dalam perut ibuku, nur keluar dari cahaya ibuku. Jadi Rasulullah SAW ketika di dalam kandungan beliau ingat. Bahkan ada wali juga yang begitu. Kata dia, aku ingat ketika aku berada dalam kandungan ibuku. Ada banyak sekali wali-wali yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kemampuan begitu. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi di alam, ketika Rasulullah SAW ditanya, kapan engkau menjadi nabi? Kata Rasulullah SAW, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikutip juga oleh Imam Az-Zahabi, banyak sekali beberapa riwayat, aku sudah menjadi nabi waktu itu Adam antara jasad dan belum ditiupkan ruh. Jadi Adam antara ruh dan jasad belum jadi, tapi aku sudah menjadi nabi. Di riwayat yang lain, Nabi Adam SAW belum Allah Subhanahu wa taala jadikan, ditiupkan ruhnya, itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi nabi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memang sudah lama dan sudah Allah Subhanahu wa taala lebihkan di atas orang-orang yang lain. Maka ketika beliau lahir, beliau disusukan oleh namanya Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab baca juz 30, surah keempat dari terakhir, Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Dia punya budak namanya Thuwaibah. Thuwaibah itu adalah orang pertama yang menyusukan Rasulullah SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, keluar bau yang sangat busuk sekali, nggak ada orang yang mau ngurus mayatnya itu. Bahkan sampai sekarang di Arab itu terkenal tempatnya itu tempat yang angker. Dia datang, ada beberapa keluarganya itu yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang kau alami sekarang? Kata dia, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sejak aku meninggal, kata dia. Kecuali dulu aku pernah membebaskan Thuwaibah. Jadi Thuwaibah itu budaknya Abu Lahab. Rasul lahir, Abu Lahab senang dibebaskan Thuwaibah karena dia menyusui Rasulullah SAW. Maka Abu Lahab yang sebegitu jahatnya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan. Ada yang mengatakan di hari Senin. Lalu kemudian Rasul disusui namanya Halimah ibn Abu Dhuwaib dari Bani Sa'ad. Jadi Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah itu maksudnya dari Bani Sa'ad. Tidak ada yang mau menyusui Rasulullah SAW karena beliau adalah yatim. Bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal mewariskan 5 ekor onta, 1 ekor kambing, dan 1 budak namanya Ummu Aiman. Maka nggak ada yang mau karena orang itu menyusui pengen dapat kemuliaan daripada orang tua si bayi ini atau pengen dapat upah. Kalau misalnya anak yatim, siapa yang mau mengupahnya? Lalu kemudian Halimah bilang kepada suaminya, kita ambil saja, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Halimah sama suaminya pergi ke Mekah itu menggunakan onta yang sudah tua, yang sudah lemah, dan menggunakan keledai berwarna putih. Orang-orang sudah dapat semua, bayi-bayi pulang duluan. Nabi Muhammad digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Terus kemudian Allah muliakan ontanya menjadi sehat. Kata Halimatus Sa'diyah, dalam riwayat itu kita baca, mereka Halimatus Sa'diyah, Rasulullah dan beberapa saudara sepersusuannya, suaminya Halimatus Sa'diyah berhasil menyusul teman-temannya yang lain sampai di Bani Sa'ad bin Abu Bakar. Sampai di sana kering, maka para pengembala-pengembala itu kambingnya kurus-kurus semua.
Kata Halimatus Sa'diyah, cuman kambing kami sendiri saja yang gemuk-gemuk, yang lain kurus-kurus semua. Lalu orang-orang bilang, coba kita gembalakan di tempatnya keluarga Halimatus Sa'diyah itu mengembalakan. Digembalakan akhirnya di tempat itu. Tetap saja yang gemuk-gemuk dari keluarganya Halimatus Sa'diyah, yang lain kurus-kurus kambingnya itu. Nah, ini adalah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu singkat cerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua orang yang berbaju putih. Kalau dua orang malaikat itu biasanya yang satu Jibril alaihissalam, yang satu Mikail alaihissalam, membelah dadanya. Lalu kemudian dikeluarkan, kata Jibril alaihissalam, ini adalah bagian setan yang ada dalam dirimu. Jadi setiap kita ini memiliki sesuatu yang setan itu bisa masuk ke dalam diri kita itu. Nah, maka Rasulullah SAW dibersihkan bagian itu. Lalu kemudian teman-temannya khawatir semua melihat Muhammad ini bagaimana nanti dibunuh oleh orang, ada dua orang yang membunuhnya. Lantas kemudian ya sudah, kalau begitu kita pulangkan saja ke ibunya. Dipulangkan ke ibunya, kata ibunya, jangan khawatir, ini anak istimewa, ini orang luar biasa, aku banyak sekali dan aku tidak pernah merasakan keberkahan sejak aku mengandung dirinya sampai sekarang, kata beliau gitu. Kata Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW pun semakin dewasa, ibunya meninggal. Ada yang mengatakan bapaknya itu meninggal ketika Rasul usia 20-an bulan. Tapi yang paling populer ketika dalam kandungan. Meninggal di Madinah, di Madinah Jar namanya itu. Dan ibunya pun meninggal di Abwa, antara Mekah dan Madinah, meninggal di sana. Lalu kemudian Rasulullah SAW dididik oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini, kata anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, dia itu adalah orang yang paling tinggi postur tubuhnya, yang paling ganteng. Kalau orang melihatnya pasti tertarik. Jadi Abdul Muthalib itu pemimpin suku, raja tapi tidak punya mahkota. Maksudnya apa? Dia pemimpin kabilah, bukan pemimpin kerajaan. Disebut itu raja yang tidak memiliki kabilah. Dia punya tempat duduk, dia punya singgasana di Hijr Ismail. Tidak ada yang duduk di sana kecuali dia. Di sebelahnya Harb bin Umayyah, bapaknya Abu Sufyan. Suatu ketika Rasulullah SAW menangis. Ditanya oleh kakeknya, kenapa engkau menangis? Kata orang-orang, dia ingin duduk di tempatmu, maka dilarang oleh orang-orang. Kata Abdul Muthalib, nggak apa-apa, biarkan dia duduk di sini. Karena dia, aku yakin dia akan membawa kemuliaan bagi bangsa Arab. Dia adalah orang yang paling mulia, tidak ada orang mulia sebelumnya dan tidak ada orang yang lebih mulia dari dia setelahnya. Maka Rasulullah SAW pun diizinkan oleh Abdul Muthalib, yang mana orang lain nggak ada yang boleh duduk di sana di singgasana Abdul Muthalib itu. Bahkan Abdul Muthalib ini begitu berwibawanya, begitu karismatiknya, begitu tampan, begitu menariknya. Kalau kita baca ketika pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah itu, Abraha itu benar-benar tertarik dengan Abdul Muthalib. Ketika sekali melihat wajahnya itu, Abraha menurunkan dirinya itu. Dia mau duduk dekatan dengan Abdul Muthalib. Biasanya raja itu dari atas, tetapi karena melihat karismanya, kegantengannya, wibawanya, dia menurunkan dirinya, Abraha itu. Nah, Abdul Muthalib ini Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa sayang, rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau nggak mau berpisah. Suatu ketika ada satu onta Abdul Muthalib itu yang tadi kita baca di Maulid Nabi karya Syekh Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau adalah seorang mufti di Madinah, mufti dari mazhab Syafi'i, keturunan Rasul. Di sana kita baca namanya itu Saibatul Hamdi. Saibah, dia itu punya uban dari kecil. Terus kemudian Hamdi karena dia itu terpuji. Disebut Abdul Muthalib karena dia itu ngikut pamannya namanya Muthalib. Abdul Muthalib hambanya Muthalib. Kata Muthalib, ini keponakanku, bukan hamba sahayaku. Tapi orang-orang sudah sebut dia Abdul Muthalib, maka namanya Abdul Muthalib. Dipanggil orang-orang. Nah, satu ontanya itu hilang, dia suruh cucunya Muhammad SAW. Nah, nama Muhammad ini ada yang mengatakan
ibunya Sayyidatina Aminah bermimpi disuruh kasih nama Muhammad. Ada yang mengatakan, oh tidak, ketika Rasulullah SAW lahir, kata Sayyidatina Aminah, sama sekali tidak terasa sakit, tidak keluar darah, bahkan sudah dikhitan. Ada juga yang mengatakan tidak, Rasulullah SAW dikhitan 7 hari setelah lahir. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas mukanya bersinar-sinar, lalu kemudian dinamakan Muhammad karena artinya terpuji. Dia akan dipuji. Walaupun dia sudah meninggal, dia akan dipuji dan dia melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Lalu orang tua tadi, namanya Abdul Muthalib tadi, dia tawaf. Wahai Tuhanku, katanya, tolong kembalikan cucuku. Wahai Tuhanku, tolong kembalikan cucuku. Wahai Tuhanku. Dia bertawaf, berdoa begitu sambil merintih-rintih. Lalu ada orang-orang yang sedang berhaji ketika waktu melihat itu siapa? Itu Abdul Muthalib. Terus siapa yang dirintihinya itu? Siapa yang ditangisinya itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad datang membawa ontanya. Kata beliau, wahai cucuku, jangan lagi tinggalkan aku, jangan pernah lagi tinggalkan aku. Nah, itulah disebut cinta. Jadi hadirin, yang namanya cinta itu kita nggak mau pisah. Maka kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita nggak mau pisah sama Nabi Muhammad SAW. Tindakan kita meniru Rasulullah SAW. Oh, Rasul suka pakai gamis warna putih, maka kita pakai. Bukan karena kita senang, tapi karena kita ikut dia. Oh, Rasul ada jenggot, maka kita ikutin karena kita cinta kepada beliau. Oh, Rasul pakai siwak, maka kita ikuti beliau. Bukan karena kita suka pakai siwak, tetapi karena kita ngikut Rasulullah SAW, karena kita cinta. Kita ikuti semua tindak tanduknya. Nah, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri umat Nabi Muhammad adalah ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang tidak mengikuti Rasulullah SAW tidak disebut sebagai umatnya. Maka kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dariku. Melihat misalnya ada orang pakai gamis nggak suka, ini yang dipakai oleh Rasul. Walaupun ada yang mengatakan itu kebiasaan Arab, tetapi ini dipakai oleh Rasul. Inilah pakaian Rasul. Maka kita melihat keturunannya, keturunan Rasulullah SAW, para habaib, dari mukanya tampan-tampan, terpancar keimanan, menggunakan apa yang digunakan oleh kakeknya, maka kita cintai keturunannya. Sallu ala Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW juga, man ghasya falaysa minni, sesiapa yang menipu itu bukan dari golonganku. Maka yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian kakeknya meninggal ketika Rasulullah SAW berusia 8 tahun, ketika ibunya meninggal usia 6 tahun, yang paling populer. Lalu terjadi kekeringan, tanah sampai retak-retak di Mekah itu. Orang-orang berkata, ayo kita berdoa kepada Lata, kepada Uzza. Oh jangan, kata yang lain, kita berdoa, tambahkan lagi ke Manat yang ketiga. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Lalu ada orang yang datang, kenapa kalian tidak bertawasul? Kenapa kalian tidak berdoa kepada Tuhan kalian melalui keturunannya Ibrahim? Masih ada keturunannya Ibrahim. Lalu mereka pergi ke rumah Abu Thalib. Keluarlah orang yang parasnya tampan, pakai baju kuning. Kata dia, nanti tunggu matahari tergelincir, angin sudah reda, maka aku akan pergi ke sana. Pergilah dia dengan bocah kecil yang sangat tampan, yang sangat menarik perhatian. Lalu pergi mereka ke Ka'bah, mereka mengangkat tangan, Abu Thalib mengangkat tangan, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyina wa maulana diletakkan di Ka'bah, langsung turun hujan. Padahal ketika waktu siang belum menjadi nabi. Maka Rasulullah SAW banyak sekali keistimewaannya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau itu. Dan yang harus kita kenal juga adalah diantara keistimewaannya adalah mukjizat-mukjizatnya. Jadi Rasulullah SAW merupakan rahmatan lil alamin. Dia diutus penebar kasih sayang untuk sekalian alam. Jadi kalau kita katakan alamin, kata ulama ahli tafsir, alamin maksudnya adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Kayu termasuk alam, manusia termasuk alam, jin termasuk alam, gunung, pohon, segalanya termasuk alam. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan dan kemudian ada kijang yang sedang diikat mengadu ke Rasulullah SAW. Ngomong kijang itu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong lepaskan aku ingin menyusui anakku. Kata Rasulullah SAW, dan ini ada di kitab Tarikhul Islam wa Tabaqatil Masyahir karya Imam Az-Zahabi. Di sana disebutkan, kata Rasulullah, kau sedang diikat, kau harus berjanji nanti akan kembali. Iya, aku akan kembali. Kata kijang itu. Maka kijang itu pun pergi dan kemudian kembali dengan puting susunya yang sudah kempes. Lalu kemudian diikat lagi. Melihat kejadian itu, yang punya kijang, ya Rasul, ini aku berikan kepadamu saja. Bukan cuma itu, ada onta yang kemudian sujud merengek-rengek ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa pemilik onta ini? Kami, ya Rasulullah. Dia mengadu kepadaku, kalian telah menzoliminya. Dia mengadu, si onta ini mengadu bahwa si onta ini oleh pemiliknya dizolimin, nggak dikasih makan, disiksa. Betapa sayangnya Rasulullah SAW kepada makhluk-makhluk, apalagi kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka karena sayangnya beliau kepada kita, beliau pilih yang mudah. Kalau misalnya ada dua hal dan sama-sama halal, dia pilih yang paling mudah. Dia nggak mau mewajibkan siwak setiap sebelum sholat kepada umatnya, takut memberatkan umatnya. Dia nggak mau sholat tarawih setiap hari di masjid, bukan karena malas, tapi khawatir nanti kalau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gimana? Gimana umatnya kalau diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan? Dia nggak mau, dia mudahkan kita umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ketika para sahabat waktu itu kehausan, Rasul dibawakan mangkok yang berisi air, terus kemudian tangannya diletakkan, keluar di antara jari-jarinya ini memancar air. Kata perawi, seandainya jumlah kami 100.000 orang, kami semua pasti akan kenyang. Ditanya oleh orang, berapa jumlah kalian waktu itu? 1.500. 1.500 bisa kenyang pakai mangkok besar, diletakkan tangan Rasulullah memancar air. Sallu ala Nabi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir yang seharusnya membuat kita cinta kepada beliau, surah terakhir yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan itu namanya surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka mendengar surah ini dibacakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakan Rasulullah SAW, para sahabat berbahagia. Kenapa? Karena datang pertolongan Allah, datang kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu orang yang bersedih. Bersedih dia. Kenapa? Karena dia ingin berpisah dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau bersedih wahai Abu Bakar? Inilah kabar gembira, Allah kasih pertolongan, Allah kasih kemenangan untuk kita. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau tugasnya sudah selesai pasti dia kembali, dia akan berpisah dengan kita. Maka para sahabat pun akhirnya tahu Rasulullah SAW tidak lama lagi akan berpulang kepada Tuhannya. Lalu 18 hari Rasulullah setelah itu sakit. Jadi Rasulullah SAW diracun. Rasul diracun, kambingnya itu ngomong ke Rasul, ya Rasul, aku ada racun, jangan dimakan. Dimakan sama Rasul, tetap dimakan sama Rasul, tetapi karena tubuhnya itu kuat, baru dirasakan bertahun-tahun kemudian. Maka kata ulama, Rasulullah SAW termasuk minas syuhada, di antara orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Matinya diracun. 18 hari sakitnya itu. Dan ketika sakit, Rasulullah SAW merasakan sakaratul maut, sebagaimana yang kita tahu, yang diminta oleh beliau adalah, ya Allah, berikan rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku saja, biar aku yang tanggung. Saking sakitnya sakaratul maut itu, kata Rasulullah SAW,
Dia melihat binatang. Terus kemudian binatang itu berbicara dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya binatang ini tahu sakitnya mati sebagaimana kalian tahu sakitnya mati, kalian gak akan makan daging. Kalian gak akan makan daging, kata Rasulullah SAW. Dan semua nabi memiliki doa yang kalau dipanjatkan pasti dikabul. Semua nabi sudah pakai kecuali Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa? Untuk kita umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana nanti engkau kedudukanmu tinggi di sisi Allah kami, apakah engkau akan lupakan? Tidak, kata Rasul. Cari aku nanti di mizan. Di mizan Nabi Muhammad SAW nanti akan ada mengasih syafaat kepada kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya kelebihan Rasulullah SAW, betapa mulianya sallallahu alaihi wasallam, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, segalanya sempurna, berbicaranya bagus, tidak pernah mencela orang. Rasulullah SAW tidak pernah membalas kalau misalnya disakiti. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, ada salah satu istrinya, Ummu Habibah namanya, binti Abi Sufyan. Ini didikannya Rasulullah SAW. Kata beliau bilang ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku punya saudari, nikahi dia. Kenapa, kata Rasulullah, apakah engkau sedang? Iya, kata Ummu Habibah, aku ingin dia merasakan bahagia sebagaimana aku bahagia. Coba. Jadi didikan Rasulullah SAW, istri itu diajarkan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, bukan cinta ke suaminya. Cinta ke Allah, cinta ke Rasul nomor satu. Cinta ke suaminya mengikuti cinta Allah dan cinta Rasul. Bisa kita bayangkan bagaimana didikannya Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat berharap mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita untuk bisa bertemu dengan beliau. Beliau akan tahu dengan kita dengan bersinarnya wajah kita karena bekas wudu. Kita berwudu, maka kita berdoa ketika kita basuh muka, ya Allah, jadikan mukaku bersinar nanti ketika di hari kiamat. Dan Rasul akan tahu, oh ini umatku. Sebagaimana dia tahu ada sapi hitam, sapi yang berwarna hitam, dan kemudian ada sedikit-sedikit bulu yang berwarna putih di antara yang hitam itu. Nah, maka kita berharap dapat melihat beliau, bertemu dengan beliau, mencium tangannya, menghormati beliau, mencium keningnya, meluk tubuhnya, menghormati beliau. Kalau para sahabat dulu mencium kakinya bukan karena menyembah, tetapi karena menghormatinya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan itu kesunahan, mencium tangan, mencium kaki orang tua atau orang-orang yang mulia, tetapi bukan karena menyembah. Karena kata Rasulullah SAW, tatkala ada onta yang bersujud kepada Rasul, kata para sahabat, ya Rasul, ini onta sujud kepadamu. Kata Rasul, jangan mengatakan sesuatu yang tidak indah. Ini onta Allah tundukkan kepadaku, Allah menundukkan dia atas diriku. Dia tidak bersujud kepadaku, tapi Allah tundukkan saja. Karena kalau misalnya makhluk boleh sujud ke makhluk, istri boleh sujud kepada suaminya, kata Rasulullah SAW. Tetapi karena tidak boleh sujud dalam arti menyembah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak salawat kepada Muhammad SAW. Minimal 10 kali pagi, 10 kali petang. Kita berharap dada kita ketika bersalawat kepada beliau, karena salawat itu adalah, jumhur ulama mengatakan, ijma' ulama, bahkan bukan hanya jumhur tapi ijma' ulama, satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salawat. Maka mari kita pastikan nanti ketika ditimbangan ada banyak amal-amal kita yang diterima. Salah satunya adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Kalau amal yang lain belum tentu diterima, kalau salawat pasti diterima. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita kenali Nabi kita, kenali ciri fisiknya, kita baca sirah-sirahnya, kita teladani bagaimana beliau, akhlaknya bagaimana kecintaan beliau kepada kita. Karena saking besarnya cintanya, seharusnya kita juga mencintai beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, keberkahannya, sehingga kita
dapat meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, dapat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dapat bertemu dengan beliau ketika kita meninggal. Mudah-mudahan kita berharap sama seperti para wali-wali Allah, didatangi dan dijemput oleh beliau sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana Imam Bukhari, dan sebagaimana wali-wali Allah yang lain dijemput oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita tundukkan hati kita tundukkan, kita buang kesombongan di hati kita buang hasad, kita buang iri, dengki, kita buang sifat-sifat munafik di dalam diri kita buang sifat-sifat kufur kufur nikmat, kita buang semua sifat-sifat syirik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan penuh pengharapan mudah Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu meridhai kita, selalu memberikan kita kejujuran dalam beribadah, keikhlasan dari beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والبركات في الحياة وبعد الممات وتوسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض عنا الدين اللهم ارزقنا الصدق في العبودية اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال اللهم ارزقنا رؤيا نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مناما سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.